Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Jawara Class. Terima kasih teman-teman yang selalu mensupport dan mendukung channel YouTube Jawara Class. Nah, kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan dengan subtema integritas. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Soal nomor 1. Integritas mampu membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas. Nah, di sini kita fokusnya di motivasi ya, empati, serta rasa solidaritas. Nah, apakah tiga ini akan masuk di optionnya ya? Nah, kita cek dari option A. Manfaat integritas secara fisik. Nah, ini sebenarnya lebih ke meningkatkan kesehatan dan kebugaran ya teman-teman, dan kebugaran. Dan B, manfaat integritas secara intelektual. Nah, ini lebih ke mengoptimalkan kinerja ya otak ya teman-teman, meningkatkan kemampuan berpikir daya nalar kita kalau intelektual. Kemudian C, manfaat integritas secara emosional. Nah, emosional itu berpengaruh terhadap motivasi, empati, dan solidaritas ya. Nah, ini yang betul ya teman-teman. Kemudian D, manfaat integritas secara sosial. Nah, secara sosial itu lebih ke bekerja sama dan berinteraksi ya. Berinteraksi. Kemudian yang E, manfaat intelektual secara spiritual, ini lebih ke pengalaman hidup ya teman-teman, pengalaman hidup. Kemudian lebih bijak ya. Lebih bijak. Nah, maka yang benar teman-teman di sini jawabannya adalah C ya. Manfaat integritas secara emosional. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Di bawah ini yang termasuk contoh integritas dimensi inti. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu ya. Dimensi inti ini sebenarnya adalah apa saja ya. Nah, kita tuliskan dimensi inti itu apa saja. Nah, dimensi inti itu ya, dimensi inti dengan nilai integritas itu terdiri dari yang pertama jujur, kemudian disiplin, dan tanggung jawab. Nah, tiga ini yang kita akan fokus ya, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Kita lihat option ayat teman-teman. Alif dalam mengajar tidak memakai pakaian yang mahal, asal rapi dan enak dipandang. Dia akan memakainya. Nah, ini lebih ke nilai positif betul, tapi dia condongnya ke sederhana ya teman-teman. Dia sederhana. Jadi tidak termasuk dimensi inti yang dimaksud ya, dan etos kerja juga ya. Etos kerja. Kemudian B ya. Kemudian B, Sandi selalu menolak ajakan konsultasi dari siswa bimbingan CPNS-nya dengan berbagai alasan. Nah, ini merupakan nilai integritas yang bernilai negatif karena dia menolak ya. Nah, tapi ini lebih ke meninggalkan yang namanya tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Jadi bukan juga ya. Sedangkan bagian C ya, teman-teman. Wawan selalu hadir mengajar tepat waktu. Nah, di sini tepat waktu itu merupakan nilai integritas positif yang di dalamnya terdapat namanya kedisiplinan ya. Nah, jadi ini mengarah ke dimensi inti. Nah, tapi kita lanjut dulu bagian D teman-teman ya. Bagian D, Rani selalu menanyakan perkembangan siswa di kelasnya kepada teman-teman perkembangan mengajar lain. Nah, ini merupakan nilai integritas positif. Nah, tapi dia lebih ke peduli dan sikap ya. Nah, ini. Kemudian E, Budi menggantikan temannya mengajar karena sakit. Nah, ini sama juga, ini positif dan sama peduli
dan sikap. Maka teman-teman yang benar jawabannya adalah C ya. Oke, mari kita lanjut soal nomor 2 ya. Maaf, nomor 3. Nah, sekarang nomor 3. Di bawah ini yang termasuk ya contoh nilai integritas sikap oleh seorang mahasiswa. Nah, di sini kata kuncinya adalah nilai integritas sikap seorang mahasiswa. Oke, kita cek satu per satu. Tapi kita tahu dulu nilai integritas sikap itu diantaranya sebenarnya apa-apa saja sih. Nah, kita catat dulu ya. Ada adil. Sikap ya, adil, berani, dan peduli ya. Jadi ketiga ini kita akan mencari jawaban yang tepat. Nah, option A, walaupun jauh dari orang tua karena merantau, Arya tetap tidak pulang larut malam agar tidak terlambat ke kampus. Nah, ini nilai sikap integritas juga, tapi lebih ke apa ya teman-teman ini? Nah, ini lebih ke disiplin ya. Dia tidak pulang larut malam dan tanggung jawab juga salah satunya. Kemudian B, Tania mengajar mengaji di sebuah TPA di setiap akhir pekan sebagai tambahan uang SPP-nya semester depan. Nah, ini lebih ke tanggung jawab dan mandiri ya. Tanggung jawab dan mandiri ya. Nah, kemudian C, walaupun dosen pengawas sedang keluar ruangan, Damar tetap mengerjakan ujian tanpa menyontek. Nah, ini merupakan jujur ya teman-teman, dia memiliki sikap jujur. Atau ini sama dengan dimensi inti yang sudah soal sebelumnya ya kita bahas. D, Fani berkeliling kampus meminta sumbangan untuk korban gempa. Nah, ini merupakan sikap apa teman-teman? Ya, peduli ya. Salah satunya peduli. Nah, jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut dulu bagian E. Farah lebih suka bermain dengan teman kampusnya yang mempunyai mobil. Nah, ini lebih parah ya teman-teman, karena ini nilai integritas negatif. Maka jawaban yang benar adalah D ya. Fani berkeliling kampus meminta sumbangan untuk korban gempa merupakan nilai sikap integrasi yang peduli. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya teman-teman. Di bawah ini yang merupakan salah satu ya peran dari Rajiman Widyo Diningrat. Nah, kita bahas salah satu-satu ya teman-teman. A, menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada saat terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini yang menggerakkan itu namanya adalah para pemuda ya teman-teman. Para pemuda yang menggerakkan atau disebut dengan Fun Komite ya, Fun Komite. Nah, Fun Komite ini di dalamnya siapa saja? Nah, dalamnya ada Soekarni, ada Khairul Soleh, AM Hanafi, ada Malik dan lain-lain ya teman-teman. B, pendiri Taman Siswa. Nah, kalau pendiri Taman Siswa ini merupakan Ki Hajar Dewantara ya, Ki Hajar Dewantara. Sedangkan kemudian bagian C, sekretaris dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Nah, siapa yang teman-teman ada yang tahu? Ini merupakan Muhammad Yamin ya, Muhammad Yamin. D, pernah menjadi ketua organisasi Budi Utomo. Nah, ini betul ya teman-teman, dia adalah Rajiman Widyo Diningrat. E, mewakili Indonesia saat adanya deklarasi Bangkok. Nah, dia merupakan Adam Malik ya. Oke, maka yang benar jawabannya adalah D ya. Pernah menjadi ketua organisasi Budi Utomo. Nah, kita ke soal terakhir teman-teman. Saya harap tetap semangat dan terus memperhatikan soal-soal ya di part-part berikutnya. Nah, ini soal terakhir. Soal nomor 5. Kak Andi, seorang tutor di salah satu lembaga bimbingan belajar ya. Salah satu tugasnya mengajar dengan tepat waktu. Oleh karena itu, Kak Andi mendapatkan penghargaan dari lembaga bimbingan belajar. Nah, sikap Andi sudah sesuai dengan nilai integritas. Nah,
Kalau ini yang teman-teman, yang mana yang benar ya? Karena dia kata kuncinya di sini adalah sudah mengajar tepat waktu ya di sini. Nah, salah satunya mengajar tepat waktu. Oleh karena itu Kak Andi mendapatkan penghargaan. Nah, sesuai dengan yang kita bahas di soal berikutnya, jawaban yang benar adalah ya, betul. Disiplin ya. Nah, karena mengajar dengan tepat waktu itu merupakan nilai integritas ya. Oke, teman-teman, makasih untuk part hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman dan silahkan di-share, di-like, di-komen, dan di-subscribe ya teman-teman. Saya harap bantuan teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman.